Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun karim wa anzala fihil kitaba hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku yang solih-solihah dan ayah bunda dimanapun berada, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia yang beriman. Tidak terasa kita telah beberapa hari ini, hampir seminggu kita sudah berpuasa. Semoga anak-anakku semuanya tetap semangat dan dimudahkan oleh Allah untuk menjalani puasa, tetap semangat dan belajar di rumah. Nanti tidak terasa kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan dan kita akan bersama-sama melaksanakan lebaran. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga keadaan di Indonesia khususnya akan lebih baik lagi. Allahumma amin. Anak-anakku yang solih-solihah dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman, surah Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah selain darinya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan "ah", dan janganlah kamu membentak keduanya, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surah Al-Isra ayat 23. Baik, anak-anakku yang soleh dan solihah, dalam ayat ini sangat jelas sekali dikatakan bahwa setelah menyembah Allah, selanjutnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Merekalah yang telah membesarkan kita dari sejak kecil hingga dewasa. Mereka telah mencurahkan kasih sayang yang tidak terhingga dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari kita. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai anak yang berbakti untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dan nasihat dari orang tua kita, dan sebisa mungkin kita melaksanakan apapun keinginan orang tua kita. Janganlah sekali-kali kita sampai mengatakan "ah", apalagi kita membentak kedua orang tua kita. Ada satu kisah di zaman Rasulullah tentang seorang sahabat, atau lebih tepatnya beliau adalah seorang tabi'in, karena semasa hidup Rasulullah beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi beliau ini adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, sehingga beliau sampai diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Nama beliau adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di Yaman. Beliau adalah orang yang sangat miskin, dan sejak lahir Uwais Al-Qarni menderita penyakit sopak sehingga seluruh tubuhnya belang-belang, ada putih-putih, dan ibunya pun sudah tua renta dan lumpuh sehingga tidak dapat kemana-mana.
hanya Uwais Al-Qarni lah yang mengurus kebutuhan dalam keluarganya untuk menggembalakan kambing milik orang lain. Di usianya yang sudah renta itu, ibunya ditanya oleh Uwais, "Wahai ibuku, apakah engkau mempunyai permintaan? Anakku, aku ini tidak ingin meminta apa-apa darimu, tetapi di usiaku yang sudah renta ini, aku sangat ingin sekali untuk pergi ke Mekah, untuk bisa berhaji di Ka'bah, di Masjidil Haram." Seketika itu Uwais Al-Qarni merasa susah hatinya. Bagaimana tidak? Beliau adalah orang miskin yang tidak punya biaya untuk sampai ke Mekah. Nah, singkat cerita, beliau tetap melaksanakan perintah dari ibunya. Beliau bisa menggendong ibunya pergi dari Yaman sampai ke Mekah berjalan kaki. Nah, menggendong ibunya luar biasa sekali kegigihan dan kerja keras dari Uwais untuk melaksanakan perintah dari sang ibunda. Kemudian di kesempatan yang lain, Uwais Al-Qarni juga pergi ke Mekah setelah meminta izin kepada ibunya, "Wahai ibundaku, sesungguhnya aku ini sangat ingin melihat wajah Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah." Ibunya dengan ikhlas melepaskan anaknya, "Pergilah wahai anakku, pergilah dan temuilah Rasulullah, sampaikan salamku kepadanya." Maka Uwais pun pergi ke Mekah dan menuju ke rumah Rasulullah. Sesampainya Uwais di rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak ada. Nah, beliau bertemu dengan istrinya dan mengatakan bahwa Rasulullah saat ini sedang pergi berperang. "Lalu kapan saya bisa bertemu dengan beliau?" Nah, saya tidak tahu. Namanya berperang bisa berhari-hari atau bahkan sampai berminggu-minggu. Bisa sampai 2 atau 3 bulan. Kalau mau menunggu silahkan boleh menunggu. Uwais kepikiran ibunya yang ada di rumah. Kalau saya tidak pulang nanti siapa yang mengurus ibu? Nah, akhirnya Uwais pun berpamitan, "Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya bisa kesini lagi, karena saya harus mengurus ibu yang sendirian di rumah." Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah Rasulullah kembali dari berperangnya, diceritakan tentang Uwais yang mencari beliau. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini adalah penghuni surga." Nah, beliau bahkan berkata kepada para sahabat-sahabatnya, ada di antaranya itu adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, "Pada masa kalian nanti akan ada seorang ahli surga. Jika kalian melihatnya maka mintalah doa kepadanya, insya Allah akan dikabulkan." Nah, setelah Rasulullah wafat, setiap musim haji tiba, Sayyidina Umar selalu mencari-cari orang yang disebutkan Rasulullah, tapi tidak pernah ketemu. Sampai akhirnya bertemu dengan salah satu rombongan, ditanya, "Ada yang namanya Uwais?" "Oh iya, ada." Nah, dikira Sayyidina Umar itu adalah seorang yang baik, seorang yang gagah, seorang yang kaya dan sebagainya. Tetapi ternyata Uwais ini hanyalah seorang pemuda biasa yang tugasnya adalah menggembala kambing. Dengan penuh keheranan, Sayyidina Umar bertanya apa yang dilakukan oleh Uwais, sampai-sampai Rasulullah meminta untuk bertemu dan minta doa dari Uwais. Dan ternyata kegigihan dari Uwais tadi untuk berbakti kepada ibunya yang lumpuh menjadi penyebab turunnya rahmat Allah
dan keridhaan Allah kepada Uwais Al-Qarni. Ya, mungkin anak-anakku, kita bisa mengambil hikmah dari kisah Uwais tadi, bahwasanya semampu kita seharusnya berbakti kepada orang tua, agar Allah ridho kepada kita, karena ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kultum sore hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.